Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kotri Uki Najah, Miranda Sukmawardani, Endah Arum Alpiani, Latanza Rahma, Adil Al-Hasan, dan Wahyu Noverianto. Kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan strategi, metode, dan model pembelajaran pada materi teks eksposisi. Baik teman-teman, yang pertama kita akan mempelajari tentang strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran dapat dikatakan sebagai a plan, a method, or series of activities designed to particular education goals. Jadi, strategi pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan yang di dalamnya terdapat suatu rangkaian kegiatan yang telah didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari apa itu strategi pembelajaran secara bersama-sama, sekarang kita akan memfokuskan pada satu strategi pembelajaran, yakni strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Adapun langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, selanjutnya ada menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Metode pembelajaran. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Menurut Komalasari, mengemukakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Dan menurut Amri, metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Metode discovery learning. Menurut Dosnan, discovery learning ialah model pengembangan cara belajar aktif dengan mendapatkan dan mengkaji sendiri. Maka hasil yang didapatkan bisa terus diingat. Dengan menggunakan metode ini, siswa juga dapat belajar berpikir, menganalisa, dan memecahkan masalahnya. Ciri model pembelajaran penemuan Dosnan ini diantaranya adalah yang pertama, mendalami dan menyelesaikan masalah untuk membentuk, menggabungkan, dan mengumumkan pengetahuan. Yang kedua, berfokus kepada siswa. Yang ketiga, aktivitas meleburkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Menurut Verhard 2003, berikut adalah langkah-langkah dari pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama adalah orientasi, kedua perumusan hipotesis, kemudian ketiga pengujian hipotesis, keempat kesimpulan, dan yang terakhir ada regulasi. Selanjutnya membahas tentang model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Model pembelajaran saintifik. Pengertian pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas,
pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya ada karakteristik. Menurut Hosnan, pendekatan saintifik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Kemudian yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat adalah mengembangkan karakter. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati atau observing, menanya atau re-questioning, mencoba atau experimenting, mengolah data atau informasi dilanjutkan menganalisis, menalar atau associating, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi atau mengomunikasikan. Kemudian menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Baik teman-teman, kita sekarang sampai pada kompetensi inti dari proses pembelajaran kita kali ini. Ada 4 poin dari kompetensi inti. Yang pertama, siswa diharapkan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, misalkan Islam, Kristen, dan sebagainya. Itu agar bisa menghayati dan menghargai. Terus yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan nilai-nilai moral yang lainnya, termasuk bertanggung jawab di lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasannya masing-masing. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa keinginan tahunya dari siswa. Lebih kayak gitu. Terus yang kompetensi yang keempat adalah menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyajikan secara kreatif, termasuk imajinatif, terus kritis dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kompetensi inti yang mesti dimiliki siswa. Di 3.9 kompetensi dasarnya adalah menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Jadi kompetensi dasar ini yang akan dibentuk oleh siswa masing-masing. Terus sementara itu indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Jadi siswa diharapkan bisa menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek sesuai dengan kaidahnya. Terus ke kompetensi dasar 4.9 yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang perlu digarisbawahi adalah memperhatikan unsur. Nah, itu yang menjadi poin penting. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah bisa menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dan menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, dalam indikator pencapaian kompetensi juga ada catatan yang penting, yaitu adalah memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh siswa atau peserta didik. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya penerapan strategi, metode, dan model pembelajaran pada teks eksposisi di SMA. Yang pertama, pada pertemuan pertama yaitu memproduksi teks eksposisi. Pada kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberitahu bahwa pertemuan saat itu akan membahas mengenai teks eksposisi. Yang kedua, langkah selanjutnya yang dilakukan guru ialah menyampaikan motivasi mengenai manfaat mempelajari teks eksposisi.
Yang ketiga, selain itu untuk mempersiapkan psikis peserta didik terkait materi ajar yang sedang dipelajari, guru juga mengajukan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang keempat, menyepakati kegiatan yang akan dilakukan seperti membentuk kelompok dan berdiskusi untuk mepresentasikan hasil pekerjaan memproduksi teks eksposisi. Kemudian rangkaian kegiatan inti yang telah berlangsung di kelas meliputi kegiatan mengamati, mempertanyakan, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau mengolah data, dan mengomunikasikan hasil. Yang keenam, langkah selanjutnya yang dilakukan guru menjelaskan tugas yang mesti dikerjakan, yaitu mengembangkan kerangka teks menjadi teks eksposisi yang koheren dan padu. Yang ketujuh, pada tahapan aktivitas bertanya, guru telah memancing peserta didik untuk bertanya. Bentuk pertanyaan yang disampaikan guru berkaitan dengan garis besar cakupan materi yang telah disampaikan. Pada tahapan eksplorasi, guru menugaskan siswa untuk berdiskusi. Hal yang didiskusikan berupa tugas mengembangkan kerangka teks eksposisi. Selanjutnya kegiatan berikutnya yang dilakukan guru ialah mengasosiasi. Pada tahapan asosiasi yang dilakukan peserta didik berupa pengelompokan berbagai ide, gagasan, dan peristiwa yang berkaitan dengan kerangka-kerangka teks yang telah diberikan guru. Pada tahapan mengomunikasikan hasil dalam pertemuan pertama dengan KD memproduksi teks eksposisi, guru memberi kesempatan secara bergiliran kepada setiap kelompok untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Selanjutnya, kegiatan penutup yang dilakukan guru bersama peserta didik diantaranya, guru memfasilitasi peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pembelajaran. Bentuk kegiatan refleksi yang dilakukan berupa pertanyaan yang diajukan guru. Setelah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu kegiatan menyunting teks eksposisi dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.